Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Bansai. Setelah sebelumnya kita telah membahas 7 Uchiha terkuat di anime Naruto, pada video kali ini kita akan membahas para penjahat dari Konoha di anime Naruto. So, simak videonya sampai habis, let's go! Konoha sebagai desa ninja di negara api tentunya mempunyai banyak shinobi-shinobi hebat dan berbakat, mulai dari tingkat genin, chunin, maupun jonin. Namun, di sisi lain, Konoha juga tercatat sebagai desa ninja yang banyak menghasilkan para kriminal dan orang-orang jahat. Beberapa dari mereka tidak terlalu kuat, namun beberapa yang lain adalah shinobi yang sangat kuat dan berbahaya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas para penjahat atau villain dari Konoha. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Orochimaru awalnya adalah shinobi yang sangat dihormati di desa Konoha. Terlebih lagi, ia adalah salah satu dari 3 sanin legendaris, yang mana reputasinya sudah dikenal di berbagai desa shinobi. Dalam ceritanya, julukan sanin yang mereka dapatkan adalah karena mereka mampu bertahan melawan Hanzo si Salamander dan pasukannya di wilayah musuh. Namun, karena terobsesi dengan keabadian, ia mulai melakukan eksperimen-eksperimen yang menumbalkan manusia, hingga dia menculik para penduduk desa, termasuk anak kecil. Namun, pada akhirnya Hokage ketiga mengetahui kejahatan Orochimaru dan hampir saja berhasil menangkapnya. Sialnya, Hokage ketiga tidak cukup tega untuk menghakimi Orochimaru dan justru membiarkannya kabur dari desa. Selanjutnya, dia membentuk desa ninjanya sendiri yang ia beri nama Otogakure dan terus melanjutkan eksperimennya serta mengumpulkan anak buah yang terdiri dari shinobi-shinobi berbakat. Bahkan, dia sempat menginvasi Konoha, di mana pada pertarungannya melawan Hokage ketiga, Orochimaru mengerahkan jutsu terlarang Edo Tensei dengan membangkitkan Hokage pertama dan Hokage kedua hingga berhasil membunuh Hiruzen Hokage ketiga yang merupakan gurunya sendiri. Uchiha Obito awalnya adalah anak yang baik di Konoha. Dia suka membantu, terutama membantu orang tua. Namun, satu persatu tragedi yang ia alami mengubah dirinya, dari mulai hampir mati karena tertimpa batu hingga kematian Rinohara yang sekaligus menjadi titik balik kepribadian Obito yang berubah menjadi jahat. Bahkan, bisa dibilang hampir semua kekacauan di dunia shinobi adalah ulah Obito, dari mulai serangan Kyuubi ke Konoha, menghasut Nagato selama memimpin Akatsuki, hingga perang dunia shinobi keempat. Lebih parahnya lagi, Obito adalah penyebab kematian Minato dan Kushina, yang mana Minato adalah gurunya sendiri, dan secara tidak langsung, Obito jugalah yang membuat Naruto menjadi yatim piatu. Bahkan, Obito yang dulu bercita-cita menjadi Hokage, justru berakhir menjadi musuh dunia shinobi. Sasuke pertama kali diperlihatkan dalam cerita Naruto sebagai genin yang kalem dan tenang. Namun kata-katanya kurang sopan, terlebih lagi kepada gurunya. Tujuan Sasuke dari kecil adalah membalaskan dendamnya kepada kakaknya sendiri, yaitu Itachi Uchiha. Hal itu membuat Sasuke melakukan segala cara untuk menjadi kuat meskipun harus dengan cara yang jahat. Hingga pada akhirnya Sasuke yang haus kekuatan meninggalkan Konoha untuk mendapatkan kekuatan dari Orochimaru, yang berarti dia mengkhianati Konoha dan teman-temannya. Setelah dirasa tidak ada lagi yang dapat dipelajari dari Orochimaru, Sasuke bahkan membunuhnya, yang pada saat itu Orochimaru dalam keadaan sakit. Singkat cerita, dia akhirnya berhasil membunuh Itachi, namun alih-alih dendamnya hilang, Sasuke justru mengalihkan dendamnya kepada Konoha dan menyerang pertemuan 5 Kage serta berhasil membunuh Danzo yang pada saat itu hendak dilantik sebagai Hokage yang baru. Sebelum itu, Sasuke bahkan sempat mencoba menangkap Killer Bee meskipun akhirnya gagal. Danzo adalah seorang yang licik dan menghalalkan segala cara. Dia seolah musuh dalam selimut.
dia melakukan banyak tindakan kejahatan meskipun itu semua demi perdamaian desa. Seolah tak ingin tangannya terlihat kotor dalam setiap aksinya, Danzo selalu memerintahkan orang lain seperti Anburut yang berada di bawah komandonya, atau bahkan menghasut Hanzo untuk mengkhianati Akatsuki yang pada saat itu dipimpin oleh Yahiko. Dia juga mengambil mata Shisui yang padahal mata itu hendak digunakan untuk menghentikan kudeta dengan jalan damai. Lebih parahnya lagi, dialah orang yang memberikan perintah kepada Itachi untuk melakukan pembantaian klan Uchiha. Bahkan dia sempat melakukan upaya untuk membunuh Hiruzen yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Hokage. Kita semua tahu bahwa Madara lah orang yang memberi nama desa Konoha. Dia juga adalah shinobi yang menjadi kandidat Hokage pertama. Dia bersama Hashirama berhasil merealisasikan impian mereka, yaitu membangun sebuah desa di mana anak-anak tidak perlu ikut berperang. Madara sebenarnya adalah sosok yang baik, hatinya tulus dan menyayangi saudara-saudaranya. Namun, takdirnya sebagai Uchiha tidak membiarkannya tetap di jalan yang benar. Dia yang awalnya ingin bersama Hashirama menciptakan perdamaian di dunia shinobi, justru berbalik arah. Salah satu penyebabnya karena dia merasa nasib klan Uchiha tidak akan baik-baik saja di Konoha, serta keberadaan Tobirama yang seolah tak percaya pada Madara, hingga pada akhirnya dia berniat menghancurkan Konoha. Namun dia kalah dalam pertarungan melawan Hashirama. Meski begitu, dia bangkit kembali dengan Izanagi. Dia menyusun rencana untuk mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Dia memperalat Obito hingga terbentuk Akatsuki, serta dia merencanakan kebangkitannya, dan pada akhirnya dia menjadi Jinchuriki Jubi dan mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Naasnya, dia dikhianati oleh Zetsu yang dia kira adalah perwujudan dari kehendaknya. Kabuto Yakushi sekilas terlihat seperti pria yang baik. Dia pertama kali diperlihatkan sebagai seorang anggota ujian Chunin dan menampilkan sosok yang cukup ramah. Namun siapa sangka dia ternyata adalah tangan kanan Orochimaru dalam upayanya menghasut Sasuke. Dalam ceritanya sendiri, Kabuto menyuntikkan berbagai macam zat eksperimennya yang sudah dicampur dengan kandungan mayat ular besar yang tidak lain adalah Orochimaru itu sendiri. Setelah sebelumnya Sasuke berhasil membunuhnya, dia kemudian memulai rencananya dengan bergabung bersama pihak Akatsuki di PDS keempat dan menggunakan Jutsu Edo Tensei untuk melawan pasukan aliansi shinobi. Namun pada akhirnya Kabuto berhasil dikalahkan Uchiha bersaudara dengan Jutsu Izanami yang dipakai Itachi kepadanya. Meskipun kita semua sudah tahu kalau Itachi sebenarnya bukan orang jahat, namun dalam ceritanya Itachi berperan sebagai villain dan dicap sebagai penjahat kelas S oleh dunia shinobi. Hal itu lantaran Itachi telah membantai seluruh anggota klannya dan menyisakan adiknya sendiri yaitu Sasuke. Di samping itu, Itachi juga bergabung dengan Akatsuki setelah dia melakukan pembantaian terhadap klannya sendiri. Meskipun dunia shinobi mengenal Itachi sebagai penjahat, akan tetapi kontribusinya dalam PDS keempat sangat membantu pasukan aliansi, di mana dia dan Sasuke melawan Kabuto demi bisa menghentikan Jutsu Edo Tensei. Itachi bahkan setelah kematiannya tetap melindungi Konoha dan dunia shinobi meskipun dia dikenal sebagai penjahat yang kejam. Meskipun Konoha dikenal sebagai desa ninja terkuat dengan banyak shinobi hebat, namun di sisi lain desa ini juga melahirkan sosok-sosok berbahaya yang bahkan menjadi ancaman besar, bukan hanya bagi Konoha tetapi juga bagi dunia shinobi secara keseluruhan. Dari ambisi pribadi, dendam, hingga obsesi akan kekuatan dan keabadian, semua faktor tersebut membuat mereka menyimpang dari jalan seorang shinobi sejati. Namun pada akhirnya, kisah para villain ini juga menjadi bagian penting dari perjalanan dunia ninja, sekaligus pengingat bahwa bahkan dari tempat yang sama, seseorang bisa tumbuh menjadi pahlawan ataupun penjahat, tergantung pada pilihan dan jalan hidupnya masing-masing. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang keliru atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya, serta komen pembahasan anime manga apalagi yang mau admin bahas. Sampai jumpa di video berikutnya, salam Bansai.